pembahasan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Untuk menambah rasa nasionalis kita terhadap tanah air kita, itu sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih semangat. Semangat kita pelajari pada hari ini yaitu pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi cara berkembangbiakan. Guru ingin bertanya terlebih dahulu nih, siapa yang masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Berkembang biak. Nah, berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Nah, jadi kalau tidak berkembang biak akan apa? Akan punah. Ya, akan apa? Punah kalau tidak ada pembaharuan. Misalnya hewan apa yang sudah punah? Dinosaurus, pintar akan. Apalagi ada lagi yang sudah punah? Nah, kenapa dinosaurus itu sudah punah? Tidak ada lagi di muka bumi karena tidak mampu untuk apa? Mempertahankan keturunannya atau berkembang biak. Jadi salah satu tujuannya berkembang biak adalah mempertahankan keturunannya agar tetap lestari. Nah, ini yang sesuai dengan pengertian dari berkembang biak. Berkembang biakan pada hewan itu dibagi menjadi dua ya. Ada secara generatif dan ada secara vegetatif ya anak-anak ya. Nah, apa itu Bu Guru generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu untuk pengertian dari generatif ya. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tapi hari ini yang akan kita bahas yaitu pada perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Nah, perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada apa itu? Siapa yang bisa menyebut? Ovipar. Yang kedua? Yang ketiga? Ovipar. Nah, yang pertama tidak memiliki kelenjar susu ya. Kemudian yang kedua tidak menyusui anaknya. Kemudian tidak memiliki daun telinga. Nah, vivipar. Apa itu vivipar? Adalah hewan yang berkembang biak secara apa? Melahirkan ya. Hewan vivipar juga memiliki ciri-ciri. Apa aja ciri-cirinya di sini? Memiliki kelenjar susu, terus tidak telinga dan bisa menyebutkan contohnya dari hewan vivipar. Sapi, terus kucing, kambing. Nah, itu contoh hewan yang termasuk dalam vivipar. Sekarang kita masuk ke hewan ovovivipar. Kedua bertelur dan melahirkan. Contohnya ada ikan hiu, terus sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih tetap semangat ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya bacaan ya, yang merupakan contoh dari salah satu hewan apa tadinya ya? Ovipar. Contoh dari ovipar. Nah, sekarang siapa yang ingin membantu Ibu untuk membaca? Ya, Bu.
Oh, Fadil, ayo silakan Fadil. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan demikian masyarakat memanfaatkan daging dan telur. Teks ini kalian diharapkan dapat menemukan ide pokok setiap paragraf ini. Berarti ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ciri-cirinya adalah yang pertama memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelas. Kemudian yang kedua, ada yang mendukung, baik itu yang berupa penjelas atau alasan yang menguatkannya. Dan yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, bagi dulu ya, bagi kelompok dulu. Fadil, Riki, kemudian Rehan, Beta, Indah masuk kelompok 1. Sebentar, berarti Reno, Afan, Mudik, Amira dan Susi masuk kelompok 2. Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Kemudian apa lagi yang diminta selain untuk menyebutkan tadi ya? Sebutkan ciri-cirinya tadi apa? Ciri-ciri hewannya. Kemudian bagaimana cara perkembangan hewan tersebut? Ciri-cirinya ayam bagaimana? Tadi itu sudah dijelaskan. Tuh, dibaca petunjuknya di sini ada nih. Nah, apa yang dimaui untuk mengerjakan yang di belakang ini ya? Oke, silakan. Lihat situ yang mana masuk pipa, pipa. Setelah tadi kalian berdiskusi di masing-masing kelompok, ada 2 tadi LKPD-nya didiskusikan ya. Nah, sekarang saatnya kita mempresentasikan atau kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan B ingin bertanya, apa saja Termasuk contoh oke sifat
Bahkan menurut data arkeolog dunia, bangsa Mesir sudah mengenal kucing. Paragraf 3. Kelompok Felidae adalah mamalia yang berkembang dengan sangat cepat. Paragraf 4. Kucing pertama kali diklasifikasikan sebagai Felis Janus oleh Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu ingin bertanya, apa sih itu ide pokok? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Ide pokok adalah ide yang menjadi pengembangan paragraf. Ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Ada mau ditanyakan lagi? Oh, ada Rehan ingin bertanya, silakan diperhatikan untuk kelompok 2 ya. Ayo Rehan, apa pertanyaannya? Di mana letak ide pokoknya? Di mana letak sebuah ide pokok di dalam paragraf? Oke, langsung dijawab oleh Alvan. Perhatikan ya. Di awal atau di akhir kalimat? Nah, di awal atau di akhir kalimat bisa diterima? Bisa tuh. Jadi ide pokok itu adanya di awal atau di akhir sebuah paragraf kalimatnya ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari banyak hal ya. Siapa yang masih ingat apa aja yang tadi telah kita pelajari? Perkembangbiakan terus. Opipar, apa lagi? Pipipar, apa lagi? Pipipar, apa lagi? Apa? Ide pokok. Tadi kita pelajari. Jadi langsung coba ditulis namanya ya Nana ya. Jangan dibaca. Jangan lupa Nana ya, silakan dikumpulkan. Nah, untuk nilai dari hasil ini nanti Ibu akan umumkan pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya silakan kalian belajar di rumah tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif ya.